Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Tonggalan, yang kami banggakan anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Tonggalan, yang kami cintai segenap keluarga besar SD Muhammadiyah Tonggalan. Pada kesempatan ini, marilah pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Pada bulan ini kita diingatkan dengan sebuah peristiwa yang besar, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim yang populer sering disebut Nuzulul Quran. Setiap agama punya kitab masing-masing. Agama Nasrani punya kitab Injil, agama Hindu punya kitab Weda. Kita sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Al-Quranul Karim dikatakan sebagai kitab suci. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kenapa Al-Quranul Karim bisa kita katakan sebagai kitab suci? Karena Al-Quranul Karim bebas dari intervensi manusia. Al-Quranul Karim bukan buatan Muhammad. Kalau itu buatan manusia, mungkin banyak orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Sampai Allah memberikan tantangan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu ragu tentang Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah surat semisalnya dengan kamu ajak penolong-penolong selain Allah jika kamu merasa benar. Apakah belum ada? Sudah ada. Sudah ada yang bikin satu surat seperti syairnya surat Fil. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Itulah buatan orang Quraisy. Musailamah al-Kadzdzab. Quraisy dikenal dengan banyak penyair-penyair yang hebat, handal, pujangga-pujangga yang hebat. Bahkan dalam 1 tahun ada pertandingan di pasar Ogas. Syair yang paling bagus sendiri dipajang, ditempelkan di dinding Ka'bah. Tapi kalau kita dengar gajah, apa itu gajah? Isinya tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari.
apalagi buat manusia. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim dikatakan sebagai kitab suci karena Al-Quranul Karim sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan Allah tahu persis kemampuan manusia. Seperti halnya sebuah pabrik mobil yang bikin sebuah mobil, misalkan mobil Toyota. Beriring dengan itu, perusahaan juga membuat buku panduan. Kalau ada kerusakan mobil Toyota, diservis pakai apa, onderdilnya pakai apa. Seperti halnya manusia. Kalau kita buatan Allah SWT, berarti kita juga pakai buku panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim dikatakan sebagai kitab suci karena di dalamnya tidak ada ayat-ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan kitab yang lain. Satu ayat bisa saling bertentangan dengan ayat lain. Misalkan dalam satu ayat ini dikatakan Tuhan satu, di ayat lain dikatakan Tuhannya banyak atau tiga. Itu akan membingungkan. Al-Quranul Karim ada 6.666 ayat, ada 114 surat, ada 30 juz, tapi tidak ada satu ayat pun yang saling bertentangan. Jadi marilah di bulan yang bagus ini, bulan Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebab dengan membaca, maka kita bisa memahami isinya, memahami maknanya. Dengan kita memahami isi dan maknanya, maka kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan umur panjang, keimanan, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabad dama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan. Insyaallah. Amin.